Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata dari seseorang bernama Arif. Kisah ini bukan sekadar cerita tersesat biasa, tapi sebuah pengalaman spiritual yang sangat mengerikan tentang terjebak dalam dimensi waktu yang berulang. Kejadian ini terjadi pada momen pergantian tahun, tepatnya dari tahun 2017 menuju 2018. Saat itu, Arif dan seorang sahabatnya memutuskan untuk menghabiskan liburan tahun baru di Yogyakarta. Rencana mereka sederhana, berangkat dari Bandung tanggal 30 Desember, menikmati malam tahun baru di Jogja, lalu menjelajahi keindahan pantai-pantai di Gunung Kidul. Awalnya, semuanya berjalan lancar, tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda aneh. Mereka hanyalah dua pemuda yang ingin menikmati liburan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang dari pantai pada tanggal 2 Januari itu akan menjadi awal dari hilangnya mereka selama 2 hari. Mereka masuk ke sebuah kampung yang tidak ada di peta, bertemu dengan wajah-wajah yang sama, dan dipaksa memainkan sebuah permainan takdir yang membingungkan logika. Inilah kisah perjalanan mereka menembus batas dunia manusia. Tanggal 2 Januari tahun 2018, setelah puas seharian bermain air dan menikmati matahari di deretan pantai Gunung Kidul, Arif dan temannya memutuskan untuk pulang. Waktu saat itu menunjukkan pukul 4:30 sore. Matahari sudah mulai condong ke barat, cahaya oranye senja mulai menghiasi langit Jogja. Sebelum meninggalkan area pantai, mereka sempat mengisi bensin motor hingga penuh. Ini detail penting teman-teman, karena bensin inilah yang nantinya menjadi saksi bisu betapa jauhnya mereka berputar-putar tanpa tujuan. Perjalanan pulang dimulai dengan santai. Namun, ketika mereka mulai memasuki jalur arah Parangtritis, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Awan mendung menggantung rendah, disusul dengan turunnya hujan rintik-rintik yang membuat suasana jalanan menjadi sendu. Anehnya, jalanan yang biasanya ramai oleh wisatawan, sore itu mendadak sepi total. Tidak ada bus pariwisata, tidak ada mobil pribadi, bahkan tidak ada motor lain. Hanya ada motor Arif yang melaju sendirian membelah jalanan basah. Di tengah kesepian itu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara knalpot yang khas. Sebuah motor RX King menyalip mereka dari sebelah kanan dengan kecepatan sedang. Pengendaranya mengenakan pakaian tertutup, helm standar, dan motornya terlihat seperti motor modifikasi untuk medan gunung. Entah dorongan dari mana, Arif tiba-tiba memiliki perasaan impulsif untuk mengikuti motor tersebut. Dalam hatinya Arif berpikir logis. Daripada sendirian di jalan sepi dan gelap begini, mending aku ikutin orang itu, setidaknya ada teman jalan. Tanpa sadar, keputusan sederhana untuk mengikuti pengendara RX King itulah yang menjadi kunci pembuka gerbang dimensi lain. Arif menarik gas, mengekor di belakang motor itu. Hingga sampai di sebuah perempatan jalan, pengendara RX King itu berbelok ke kanan. Tanpa pikir panjang, Arif pun ikut berbelok ke kanan. Jalanan yang mereka masuki semakin lama semakin sunyi. Sekitar 200 meter setelah belokan itu, kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti pandangan. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Dan di saat yang bersamaan, hujan rintik-rintik itu berhenti mendadak. Suasana hening. Motor RX King yang tadi mereka ikuti tiba-tiba lenyap. Arif dan temannya bingung. Jalanan itu lurus, tidak ada belokan lain, tapi motor itu hilang begitu saja ditelan kabut. Teman Arif yang kebetulan memiliki sifat penakut mencoba berpikir positif.
Dia mengira mungkin motor itu melaju terlalu kencang sehingga tidak terkejar. Mereka terus melaju menembus kabut yang turun naik. Lampu jauh motor dinyalakan, menyorot partikel-partikel air yang melayang di udara. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, sorot lampu motor mereka menangkap sebuah bangunan di depan. Itu adalah sebuah gapura. Bukan gapura desa biasa yang terbuat dari semen warna-warni. Gapura ini terlihat tua, kusam, dan memiliki aura yang sangat kuno. Di bagian atas gapura itu terdapat tulisan. Namun, Arif tidak bisa membacanya karena tulisan itu menggunakan aksara Jawa kuno. Hati kecil Arif sebenarnya sudah berteriak. Kok ada gapura begini, perasaan waktu berangkat kita nggak lewat sini. Tapi anehnya, tidak ada sedikit pun niat di benak mereka untuk putar balik. Seolah-olah ada magnet tak kasat mata yang menarik mereka untuk terus maju menerobos gapura tersebut. Motor pun melaju melewati gerbang itu, dan seketika pemandangan di sekitar mereka berubah total. Mereka tidak lagi berada di jalan aspal biasa. Kiri dan kanan jalan dipenuhi oleh pepohonan pinus yang menjulang tinggi dan gelap. Di sisi lainnya, hamparan ilalang liar tumbuh setinggi dada orang dewasa, bergoyang-goyang tertiup angin tanpa suara. Jalanan itu lurus, panjang, dan seolah tidak berujung. Teman Arif mulai panik. Dia sadar mereka sudah terlalu jauh menyimpang. Kita ini di mana? Kita tadi berangkat nggak lewat sini loh. Arif mencoba tenang. Aku juga nggak tahu. Coba kamu buka Google Maps. Temannya mengeluarkan handphone. Dan disinilah teror teknologi dimulai. Layar handphone menunjukkan tanda silang pada sinyal. No service. Tidak ada jaringan sama sekali. Bahkan untuk panggilan darurat pun tidak bisa. Mereka benar-benar terisolasi. Di tengah hutan asing tanpa peta, tanpa sinyal, dan tanpa petunjuk arah. Arif memutuskan untuk terus jalan. Jalan aja terus, pasti nanti nemu ujungnya, pikirnya. Tak lama kemudian harapan itu muncul. Di depan sana mereka melihat sebuah perkampungan. Arif merasa lega. Nah, itu ada kampung, kita bisa tanya warga. Mereka memperlambat laju motor memasuki area perkampungan tersebut. Namun ada yang ganjil dengan bentuk rumah-rumah di sana. Rumah-rumah itu tidak seperti rumah penduduk Jogja pada umumnya yang bertembok bata. Rumah di kampung ini semuanya berbentuk rumah panggung dari kayu tua. Atapnya terbuat dari kombinasi ijuk dan jerami kering bekas padi. Teman Arif berbisik, ini kayak rumah zaman dulu banget. Arif hanya mengangguk, mencoba berpikir bahwa mungkin ini adalah desa adat yang masih melestarikan budaya leluhur. Mereka memutuskan berhenti di salah satu rumah untuk bertanya arah. Motor diparkir. Mereka turun dan berjalan menuju pintu rumah kayu itu. Assalamualaikum. Hening. Tidak ada jawaban. Mereka mencoba mengetuk lagi untuk kedua kalinya. Masih hening. Teman Arif mencoba menenangkan diri. Mungkin orangnya lagi di dapur, jadi nggak dengar. Pada ketukan ketiga masih tidak ada jawaban. Arif mulai putus asa. Namun saat temannya hendak mengetuk untuk yang keempat kalinya, tiba-tiba pintu kayu itu terbuka perlahan. Keluarlah seorang wanita paruh baya. Penampilannya sangat tradisional. Dia mengenakan kain jarik sebatas lutut. Rambutnya digulung rapi, kulitnya sawo matang. Tapi wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong, tidak menyiratkan rasa kaget atau ramah sedikit pun. Arif memberanikan diri bertanya, Assalamualaikum Bu. Maaf mau tanya, jalan ke Parangtritis kemana ya? Kami tersesat. Ibu itu diam.
Dia menatap Arif lalu menatap teman Arif. Gerakan matanya lambat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ibu itu hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tertentu, lalu mengangguk kaku. Arif dan temannya merasa canggung. "Jadi lewat sana ya, Bu? Terima kasih." Belum sempat mereka berbalik badan, tiba-tiba pintu rumah itu dibanting keras-keras oleh si ibu tepat di depan wajah mereka. Arif dan temannya kaget setengah mati. Jantung mereka berdegup kencang. Sikap ibu itu sangat aneh dan tidak bersahabat. Mereka segera kembali ke motor dan tancap gas menuju arah yang ditunjuk. Namun, jalanan itu seolah mempermainkan mereka. Lurus, panjang, sunyi. Setelah berkendara cukup lama, mereka merasa sudah jauh meninggalkan rumah tadi. Tapi tiba-tiba mereka melihat sebuah rumah lagi di pinggir jalan. Arif menghentikan motor. "Kita coba tanya lagi, siapa tahu ini lebih jelas." Mereka parkir, turun dari motor, mengetuk pintu. Prosesnya sama persis. Ketukan pertama sepi, ketukan kedua sepi, ketukan ketiga sepi, dan pada ketukan keempat pintu terbuka. Keluarlah seorang wanita. Saat wanita itu muncul, darah Arif berdesir hebat. Itu adalah wanita yang sama. Wajahnya sama, pakaiannya sama, tatapan kosongnya sama. Bahkan bentuk rumahnya pun sama persis dengan rumah sebelumnya. Arif bertanya arah. Wanita itu menunjuk arah yang sama. Lalu, pintu dibanting lagi. Teman Arif mulai gemetar. Bukannya itu ibu yang tadi. Arif mencoba menyangkal, walau hatinya gentar. Mirip aja mungkin, namanya juga satu kampung mungkin, saudara. Mereka lanjut jalan lagi. Dan kejadian gila itu terulang untuk ketiga dan keempat kalinya. Setiap kali mereka merasa sudah melaju jauh, mereka akan menemukan rumah yang sama. Mereka mengetuk pintu. Wanita yang sama keluar dengan wajah datar, menunjuk arah, membanting pintu. Pada percobaan keempat, teman Arif sudah tidak kuat. Dia menangis ketakutan. "Astaghfirullahalazim, ini orang yang sama. Kita cuma muter-muter di sini." Mereka pun buru-buru kembali ke motor. Saat sampai di motor, Arif melihat ke sekeliling. Tiba-tiba perkampungan itu menjadi banyak. Ratusan rumah panggung berjajar di kiri kanan jalan. Dan mengerikannya, semua rumah itu bentuknya sama persis. Arif dan temannya duduk lemas di atas motor. Bensin sudah mulai menipis. Hujan rintik-rintik masih turun membasahi jaket mereka. Teman Arif berkata dengan suara bergetar, "Kamu sadar nggak, Rif? Dari tadi kita cuma mengulang adegan yang sama. Kita ngomong hal yang sama, ngetuk pintu sama, ketemu orang sama. Kita seperti terjebak." Arif mencoba melihat jam tangan. Jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Arif melihat jam di handphone. Pukul 5 sore. Padahal rasanya mereka sudah berputar-putar selama berjam-jam. Langit memang terlihat seperti sore hari yang mendung, tidak beranjak gelap tapi juga tidak terang. Waktu seolah berhenti. Arif memutar otak. Dia harus membuktikan apakah mereka benar-benar berputar di tempat atau tidak. Dia mengambil sebuah brosur iklan motor dari dalam tasnya. Dia letakkan brosur itu di pinggir jalan, lalu dia tindih dengan sebuah batu besar sebagai penanda. "Coba kita tes," kata Arif. "Kalau kita jalan lurus terus dan ketemu brosur ini lagi, berarti kita positif cuma muter-muter di kampung setan ini." Mereka kembali menyalakan motor. Gas diputar. Mereka melaju lurus, melewati jalanan yang diapit ilalang dan rumah-rumah kosong itu. Mata Arif awas menatap pinggir jalan sebelah kiri.
Setelah beberapa kilometer melaju lurus tanpa belok, jantung Arif mencelos, napasnya tercekat. Di pinggir jalan tergeletak sebuah brosur motor yang ditindih batu. Itu brosur mereka. Mereka kembali ke titik awal. Jalanan lurus itu ternyata melingkar tanpa ujung. Mereka terperangkap dalam labirin gaib yang tidak memiliki jalan keluar. Teman Arif menangis histeris. "Ini kampung setan, Rif. Kita nggak bakal bisa pulang." Arif melihat jam lagi. Masih pukul 5 sore. Waktu benar-benar tidak bergerak di tempat itu. Di tengah keputusasaan itu, Arif mengajak temannya berdoa. Dia berserah diri. Dalam hatinya, Arif berucap lirih, "Maafkan kami. Kalau ada kata-kata atau perbuatan kami yang salah di sini. Kami tidak berniat jahat. Kami hanya ingin pulang. Tolong lepaskan kami." Saat itulah, dari kejauhan, di tengah remang-remang sore abadi itu, mereka melihat sesosok manusia berjalan mendekat. Di tengah kabut tipis, sosok bapak-bapak tua itu berjalan mendekat. Penampilannya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang memprihatinkan. Dia tidak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek hitam di bawah lutut, tanpa alas kaki, dan memakai topi caping anyaman bambu. Di pundaknya, dia memikul rumput untuk pakan ternak. Teman Arif, yang sudah ketakutan menarik-narik jaket Arif, menyuruhnya jangan bertanya. Tapi Arif tidak punya pilihan lain. Dengan suara gemetar, Arif menyapa bapak itu. "Assalamualaikum, maaf pak. Kalau jalan ke Parangtritis kemana ya pak?" Awalnya bapak itu diam saja, terus menunduk. Arif bertanya untuk kedua kalinya. Saat itulah bapak itu mengangkat wajahnya. Berbeda dengan ibu-ibu berwajah datar di rumah panggung tadi, bapak ini tersenyum. Wajahnya tua, keriput, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya menyiratkan rasa kasihan. Dengan logat Jawa yang kental, bapak itu berkata lembut, seolah menasihati cucunya sendiri. Bapak itu bilang bahwa Arif dan temannya kasihan karena cuma berputar-putar saja dari tadi. Beliau juga menegur halus, mengatakan bahwa ini adalah akibat dari ucapan mereka sendiri yang kurang dijaga. Arif langsung teringat kata-katanya yang sempat meremehkan hal mistis sebelum berangkat. Ternyata ada yang mendengar dan tersinggung. Bapak itu kemudian memberikan petunjuk jalan keluar. Petunjuknya sangat spesifik. "Kalian lurus saja, jangan belok-belok. Nanti ketemu perempatan, ambil kiri. Dari situ lurus terus sampai ketemu jalan terakhir. Itu Parangtritis." Tapi ada satu syarat mutlak yang bapak itu berikan. Syarat yang sering kita dengar dalam mitos-mitos orang hilang. Ingat, jangan sekali-kali menengok ke belakang. Sebelum mereka pergi, bapak itu merogoh sakunya dan memberikan sesuatu kepada Arif. Beliau menyebutnya sebagai oleh-oleh. Benda itu kecil, dibungkus, dan bapak itu berpesan agar bungkusan itu jangan dibuka sebelum mereka sampai di Laut Parangtritis. Arif menerima benda itu dan menyimpannya di saku kemeja. Mereka segera naik ke motor. Demi mematuhi pantangan, jangan menengok ke belakang. Mereka berdua bahkan memutar kaca spion motor agar menghadap ke depan atau ke bawah. Mereka tidak mau mengambil risiko melihat apa yang ada di belakang mereka melalui pantulan cermin. Sambil terus berzikir, Arif memacu motornya. Mereka mengikuti instruksi bapak tua tadi. Lurus, ketemu persimpangan, ambil kiri. Jalanan yang mereka lalui setelah belok kiri itu sangat aneh. Jalannya lurus, lebar, tapi menurun tajam. Rasanya seperti sedang meluncur turun dari bukit yang sangat tinggi. Kiri kanan jalan masih berupa hutan lebat yang gelap. Arif sempat khawatir bensinnya tidak cukup untuk menanjak nanti. Tapi anehnya jalanan itu
terus menurun landai tanpa henti. Seolah-olah mereka sedang diturunkan dari dunia atas kembali ke dunia bawah. Dan benar saja, setelah turunan panjang yang menegangkan itu, pemandangan di depan mata mereka berubah drastis. Kabut tebal yang tadi mengurung mereka tiba-tiba hilang. Hujan rintik-rintik berhenti seketika. Di depan sana terhampar pemandangan laut selatan yang luas. Langit berwarna jingga kemerahan, senja yang indah tapi nyata. Arif dan temannya berhenti di pinggir jalan. Mereka membuka helm, menghirup udara laut yang asin. Rasanya lega luar biasa. Teman Arif melihat jam tangannya. Pukul 5:30 sore. Arif mengecek handphonenya. Sinyal penuh. Google Maps kembali bekerja. Posisi mereka terdeteksi akurat di dekat Parangtritis. Mereka sujud syukur. Mereka pikir mereka hanya tersesat selama 30 menit. Mereka pikir mimpi buruk itu sudah selesai. Padahal teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah sholat maghrib di masjid terdekat, rasa penasaran Arif muncul. Dia teringat oleh-oleh dari bapak tua tadi. Sesuai pesan, dia baru boleh membukanya setelah sampai di Parangtritis. Arif merogoh sakunya. Dia mengeluarkan benda itu. Ternyata itu adalah 2 lembar daun kering. Bentuknya seperti daun lontar kecil yang menyatu. Di permukaannya terdapat guratan-guratan halus, mungkin tulisan atau raja, tapi Arif tidak mengerti maknanya. Karena merasa itu hanya daun biasa, Arif tidak terlalu memikirkannya. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke hotel tempat mereka menginap di daerah Prawiro Taman, Yogyakarta. Mereka sampai di hotel sekitar pukul 7 malam. Badan lelah, HP mati total karena seharian tidak dapat sinyal. Saat mereka memarkir motor dan berjalan menuju lobi, penjaga hotel menyapa mereka dengan wajah heran. "Kalian dari mana saja, Mas?" tanya si penjaga. Arif menjawab santai. "Kami baru dari pantai, Pak. Baru aja pulang." Si penjaga menggeleng-gelengkan kepala. "Saya kira masnya sudah pulang ke Bandung tanpa pamit. Soalnya kalian sudah 2 hari nggak pulang ke hotel." Arif dan temannya tertawa. Mereka pikir bapak itu bercanda. "Bapak ini ngarang aja. Orang kami baru berangkat tadi pagi kok, Pak." Si penjaga menatap mereka serius. "Sekarang itu sudah tanggal 4 Januari, Mas." Tawa Arif terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera berlari ke kamar, mencharge HP-nya dan menyalakannya. Saat layar HP menyala, notifikasi pesan dan telepon masuk bertubi-tubi. Orang tua, teman, bahkan tempat penyewaan motor meneror mereka karena telat mengembalikan motor. Dan di layar utama HP, tanggal yang tertera jelas, 4 Januari. Arif dan temannya lemas. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Bagi mereka, perjalanan di kampung Gapura tadi rasanya cuma beberapa jam dari sore sampai maghrib. Tapi ternyata di dunia nyata mereka sudah hilang selama 2 hari. 2 hari penuh mereka lenyap dari muka bumi. Kemana perginya waktu 48 jam itu? Apakah mereka berada di dimensi lain di mana waktu berjalan lebih lambat? Meskipun syok, mereka mencoba tetap rasional. Mereka memperpanjang sewa hotel dan motor, lalu pergi mencari makan malam karena perut sangat lapar. Mereka makan soto di warung pinggir jalan Prawiro Taman. Saat sedang makan, teman Arif tiba-tiba menyenggol lengan Arif. Wajah temannya ketakutan, tangannya menunjuk ke arah seberang jalan. Arif menoleh. Di seberang jalan berdiri seorang wanita. Itu adalah ibu-ibu penjaga rumah panggung yang mereka temui di hutan tadi. Wanita itu ada di tengah kota Jogja. Dia menatap Arif dan temannya sambil makan dengan ekspresi datar yang sama. Bedanya,
Kali ini tatapannya terasa lebih tajam dan mengancam. Bahkan saat Arif mau membayar soto, wajah bapak penjual soto itu sekilas berubah menjadi wajah si ibu tadi. Mereka langsung kabur, nafsu makan hilang. Mereka lari kembali ke kamar hotel, mengunci pintu rapat-rapat dan mencoba tidur untuk melupakan semuanya. Namun mereka ternyata sudah mengikuti sampai ke kamar. Malam itu Arif dan temannya tidur di satu kasur besar. Lampu utama dimatikan, hanya lampu tidur yang menyala remang-remang. Tengah malam Arif terbangun karena temannya mencengkeram tangannya sangat kuat. Tangan temannya dingin dan gemetar hebat. "Ada yang mandi di kamar mandi Rif," bisik temannya. Arif menajamkan telinga. Benar saja. Dari arah kamar mandi hotel terdengar suara shower menyala. Padahal cuman mereka berdua di kamar itu. Tak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka perlahan. Terdengar suara langkah kaki. Suaranya seperti suara sandal kayu yang beradu dengan lantai keramik. Arif mengintip dari balik selimut coklat yang agak menerawang. Dia melihat bayangan hitam berjalan mendekati kasur. Sosok itu kemudian duduk di pinggir kasur, tepat di samping Arif. Kasur terasa amblas karena beban tubuh sosok itu. Mereka bisa merasakan ada tangan-tangan tak kasat mata yang meraba-raba tubuh mereka dari luar selimut. Rasanya dingin, kaku, dan seperti ada rambut panjang yang menyapu kulit mereka. Teror itu berlangsung semalaman suntuk, tidak berhenti sedetik pun. Mereka disiksa secara mental sampai akhirnya suara azan subuh berkumandang dari HP Arif. Begitu azan terdengar, gangguan itu berhenti mendadak. Suasana kamar kembali hening. Pagi harinya, saat mereka bangun dengan kondisi mental hancur, teman Arif demam tinggi. Dan saat teman Arif mandi pagi itu, dia mengalami kejadian horor terakhir di hotel itu. Dia meminta tolong Arif mengambilkan handuk. Ada tangan yang mengulurkan handuk. Teman Arif memegang tangan itu. Tangan itu pucat dan dingin. Padahal Arif saat itu baru saja pulang dari membeli sarapan di luar. Jadi tangan siapa yang memberikan handuk itu? Saat dicek, di lengan teman Arif terdapat bekas cengkeraman tangan merah yang nyata. Sadar nyawa mereka terancam, mereka lari melapor ke penjaga hotel. Penjaga hotel itu, seorang bapak tua yang bijak, melihat kondisi kamar mereka yang berantakan. Baju-baju di koper terhambur. Ada jejak kaki berlumpur dari kamar mandi sampai lorong buntu. Bapak penjaga itu, yang sebut saja bernama Pak Sarno, tahu ini bukan gangguan biasa. Dengan tegas dia berkata, "Kalian ikut Bapak sekarang. Kita harus ke Wonosari. Kita harus menemui Simbah di sana. Kalian sudah diikuti." Dan yang lebih mengejutkan, tempat tujuan mereka adalah kembali ke arah Gunung Kidul, tempat di mana petaka ini bermula. Mereka pun menuruti saran Pak Sarno untuk segera pergi ke Wonosari, Gunung Kidul. Pak Sarno melihat ada tanda-tanda yang sangat tidak beres. Kamar yang berantakan sendiri, jejak kaki berlumpur yang buntu di lorong, dan kondisi teman Arif yang demam tinggi dengan bekas cengkeraman tangan merah di lengan. Semua itu adalah tanda bahwa mereka sudah menempel dan ingin membawa pulang apa yang mereka anggap milik mereka. Mereka berangkat menggunakan mobil yang disewa. Sepanjang perjalanan, suasana hening dan tegang. Mereka kembali menuju ke arah selatan, ke wilayah yang seharusnya mereka hindari. Sesampainya di sebuah desa di Wonosari, mereka berhenti di sebuah rumah sederhana. Itu adalah rumah Simbah, seorang sesepuh atau orang pintar yang disegani di sana. Ternyata
Antrian tamu di rumah Simbah cukup panjang. Arif dan temannya harus menunggu di teras rumah. Saat sedang duduk menunggu itulah, teman Arif menyenggol lengan Arif. Matanya terbelalak menunjuk ke arah pohon besar di halaman rumah Simbah. Arif menoleh. Di balik pohon besar itu berdiri sosok wanita yang sangat mereka kenal. Wanita berkain jarik, berwajah datar. Dia sedang melambaikan tangan, seolah memanggil mereka untuk ikut. Pak Sarno segera menyuruh mereka memalingkan wajah dan jangan merespons. Itu adalah upaya terakhir makhluk itu untuk menarik mereka kembali sebelum dibersihkan. Setelah masuk ke dalam, Simbah menyambut mereka. Ruangannya gelap, penuh dengan benda pusaka seperti keris dan aroma kemenyan yang menyengat. Tanpa perlu diceritakan panjang lebar, Simbah sudah tahu apa yang terjadi. Simbah mengatakan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Kalian itu beruntung, sangat beruntung bisa keluar dari kampung itu. Itu adalah kampung gaib. Siapapun yang masuk ke sana tanpa izin biasanya tidak akan pernah kembali. Simbah menjelaskan bahwa penghuni kampung itu mayoritas adalah wanita tua. Dan mereka memiliki satu pemimpin, sosok yang paling kuat dan mengerikan. Tentang kakek tua yang menolong mereka. Di jalan, Simbah bilang itu adalah Karuhun atau leluhur dari Arif yang datang khusus untuk menyelamatkan cucunya. Kalau tidak ada campur tangan leluhur, Arif dan temannya mungkin sudah menjadi penghuni tetap kampung itu selamanya. Tapi masalah belum selesai. Mereka harus membayar denda karena sudah masuk sembarangan. Simbah menyuruh mereka membeli bunga dan telur ayam kampung sesuai dengan jumlah hari lahir mereka, dan harus dikembalikan ke gerbang gaib itu sebelum jam 10 malam. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Mereka harus berpacu dengan waktu. Arif dan temannya diantar Pak Sarno ke pasar untuk membeli bunga syarat. Pak Sarno berpesan tegas, saat beli bunga, tundukkan kepala. Jangan pernah melihat wajah penjualnya. Arif membeli bunga dan telur. Totalnya 45.000. Saat menyerahkan uang, rasa penasaran Arif mengalahkan logikanya. Dia melanggar pantangan. Dia mendongak melihat wajah penjual bunga itu. Jantung Arif serasa copot. Penjual bunga itu bukanlah manusia. Itu adalah ibu-ibu berkain jarik yang sama lagi. Tapi kali ini wajahnya tidak datar. Wajahnya merah padam menahan amarah. Matanya merah menyala melotot tajam seolah ingin menelan Arif hidup-hidup. Rambutnya yang biasanya digelung kini tergerai berantakan, putih campur hitam, tertiup angin yang tidak ada. Arif gemetar hebat melempar uangnya lalu lari kembali ke mobil. Dia sadar makhluk itu marah karena mangsanya berusaha melepaskan diri. Setelah semua syarat diritualkan oleh Simbah, mereka berangkat menuju lokasi gerbang yang dimaksud. Lokasinya ternyata adalah tempat di mana Arif dan temannya kemarin tersesat. Simbah menyebut tempat itu dengan nama Pulau Gantung. Perjalanan malam itu sangat mencekam. Hutan Gunung Kidul gelap gulita. Tepat pukul 9:30 malam, mereka sampai di sebuah lokasi yang ada gapuranya. Tapi anehnya, gapura ini terlihat berbeda dengan gapura kayu tua yang Arif lihat kemarin. Ini terlihat lebih nyata, namun auranya jauh lebih gelap. Hujan turun dengan deras secara tiba-tiba, disertai angin kencang yang menggoyangkan pepohonan. Alam seolah menolak kedatangan mereka. Sesuai instruksi Simbah, mereka harus meletakkan sesajen itu di depan gapura, meminta maaf, lalu pergi dan jangan menengok ke belakang. Arif meletakkan sesajen itu dengan tangan gemetar. Maafkan kami,
kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya lewat. Tolong jangan ganggu kami lagi." Setelah itu mereka bergegas kembali ke mobil. Namun teman Arif yang memang lebih sensitif dan kondisinya sedang lemah melakukan kesalahan fatal. Saat berjalan ke mobil, dia menoleh ke belakang. Dan sesampainya di dalam mobil, teman Arif hanya diam membisu dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya menggigil. Baru setelah mereka jauh meninggalkan lokasi dan aman, teman Arif berani bercerita apa yang dia lihat. Saat dia menoleh ke belakang tadi, dia melihat pemandangan neraka. Di sekitar sesajen bunga dan telur itu, berkumpul puluhan nenek-nenek. Mereka berebut memakan telur mentah dan bunga-bunga itu dengan rakus. Dan di tengah-tengah kerumunan nenek-nenek itu, berdiri satu sosok yang paling tinggi dan paling mengerikan. Sosok itu adalah pemimpinnya. Rambutnya gimbal panjang menyapu tanah, wajahnya tua dan hancur. Yang paling mengerikan adalah taring dan matanya. Taringnya bukan keluar dari mulut, melainkan mencuat keluar, menembus kulit pipi di samping hidung, panjang dan runcing. Dan matanya, satu matanya hilang, satu matanya lagi copot dan menggantung di pipi, bergelantungan dengan urat-urat darah yang masih menempel. Setelah ritual itu, mereka pulang ke Bandung tanggal 6 Januari. Arif merasa lega, tapi temannya langsung jatuh sakit selama 2 minggu. Demam tinggi, mengigau, dan ketakutan setiap melihat sudut gelap. Setelah sembuh, barulah temannya menceritakan semua detail yang dia sembunyikan selama ini. Ternyata pengalaman Arif dan temannya sangat berbeda. Pertama, suara gaib. Arif hanya mendengar suara Cah Bagus ikut ke kampung. Tapi temannya mendengar suara yang lebih mengerikan. "Kamu jadi anak saya." Yang kedua, pelukan. Saat di kamar hotel, teman Arif bukan cuma ditarik selimutnya. Dia merasakan tubuhnya dipeluk erat oleh sosok nenek itu. Dia bisa merasakan tekstur kulit dingin dan mata yang menggantung itu menempel di pipinya. Bekas merah di tangannya adalah bukti betapa kuatnya cengkeraman makhluk itu. Ketiga, suara kuda. Selama tersesat di kampung gaib itu, teman Arif terus-menerus mendengar suara tapak kuda dan kereta kencana di belakang mereka. Seolah-olah mereka sedang digiring oleh pasukan gaib menuju istana sang ratu. Arif teringat dengan oleh-oleh daun kering dari kakek penolong. Saat ditunjukkan ke Simbah, Simbah membukanya. Ternyata di dalam 2 lembar daun itu terdapat tulisan Jawa kuno. Sosok itu menatap tajam ke arah teman Arif dengan mata yang menggantung itu, sambil menunjuk ke arah sesajen, seolah berkata, "Ini gantinya nyawa kalian." Simbah bilang, "Itu seperti tiket keluar. Tanpa daun itu, mereka tidak akan pernah bisa melihat jalan menuju Parangtritis. Mereka akan selamanya berputar di lingkaran waktu jam 5 sore. Simbah juga menjelaskan tentang nama Pulau Gantung. Ini berkaitan erat dengan mitos lokal Gunung Kidul tentang Pulung Gantung, sebuah fenomena bola api jatuh yang dipercaya sebagai pertanda akan ada orang yang bundir atau gandir. Simbah mengatakan bahwa kampung gaib itu adalah tempat penampungan arwah-arwah penasaran atau mereka yang diambil sebelum waktunya. Setiap bulan sang ratu, nenek bertaring tadi, meminta tumbal atau orang baru untuk mengisi kampung tersebut. Dan ternyata karena ucapan Arif sebelum pulang dari Parangtritis yang sempat meremehkan, "Hantu kok bikin gak waras," mereka nyaris dijadikan warga tetap di sana. Kisah Arif ini menjadi tamparan keras. Waktu yang hilang 2 hari, tanggal yang melompat, dan teror fisik yang nyata adalah bukti bahwa dunia mereka itu ada, berdampingan sangat tipis dengan dunia kita.
pelajaran buat kita semua. Kalau sedang liburan ke tempat baru, apalagi yang punya nilai mistis kuat seperti Laut Selatan atau gunung-gunung keramat, jaga lisan. Jangan pernah menantang, jangan pernah meremehkan, dan jangan pernah merasa lebih jago dari alam. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi kita dari balik kabut. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.